Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan dua orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka dikenakan pasal 221 KUH pidana
dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ. Dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini, hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi untuk barang buktinya ini apa?
Izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka ini sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Ada lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan, ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, fotoan. Masih perlu. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut.
MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias EM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan.
Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintah yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui. Selang beberapa jam, MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya gimana? Hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya? Keluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bertanya Pak, untuk barang buktinya ini Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka ini sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa
saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ini ya? Ya, kebetulan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi.
Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya
kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian gitu? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini
kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan
adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan
sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya? Keluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi.
sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya, perlu foto ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN. Ini
menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada family, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas
menginformasikan karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, Sekeluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi Izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ya? Ya, foto ya.
Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Ini pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman. Pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Dikenakan pasal 221 KUH pidana
dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman, dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi kesimpulannya Pak, untuk barang buktinya ini apa?
Jadi Pak, untuk barang buktinya sendiri, apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi. Karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut.
MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan.
Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintah yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ. Dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya? Keluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa
saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada 3 keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan, ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya, perlu foto ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi.
Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Ini pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman. Pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias EM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya
kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini
menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan dua orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan
adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias GN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias EM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan
sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, keluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur
tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN
ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada family, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas
menginformasikan karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan. Hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya? Keluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi Izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini Izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa dihukum, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ya? Ya, foto kan. Masih. Ya, foto ya.
Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Ini pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman. Pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Dikenakan pasal 221 KUH pidana
dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini, hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini apa?
Bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut.
MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias DM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan.
Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintah yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui. Selang beberapa jam, MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bisa bertanya Pak, untuk barang buktinya ini bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa
saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada 3 keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan, ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ini ya? Ya, foto kan. Masih. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi.
Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya
kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi. Karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini
menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam penyidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam penyidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses penyidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ini gak perlu ya? Ya, foto kan. Masih perlu. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan dua orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan
adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan
sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini, hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam penyidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam penyidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses penyidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi,
sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN. Ini
menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias EM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas
menginformasikan karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ kan hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya.
pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan
MJ alias DM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini, hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, keluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama,
atau paman, dan sedangkan S ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi Izin bertanya Pak, untuk barang buktinya ini izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada 3 keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Ada lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan, ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir
yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.
Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintah yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian gitu? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya gimana? Hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya? Keluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bertanya Pak, untuk barang buktinya ini bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka ini sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS
ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Ada lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ini ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak.
Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah
yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman, dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bertanya Pak, untuk barang buktinya ini bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya
maksimal 9 bulan penjara sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, fotoan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut
dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS,
langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini, hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, keluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bisa bertanya Pak, untuk barang buktinya ini bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada 3 keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam penyidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya
di dalam penyidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses penyidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ini gak perlu ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan dua orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang
atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada family, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama
proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ kan hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, keluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bertanya Pak, untuk barang buktinya ini Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ini ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya.
Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias GN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan
saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias NM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau
kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya. Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Kesimpulannya Pak, untuk barang buktinya ini Izin Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi. Karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penanganan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon.
Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh
berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini, hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bisa bertanya Pak, untuk barang buktinya ini bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami
menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada 3 keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa diikuti, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, foto ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya.
Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim Opsnal Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias EM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya saya sudah sampaikan di awal. Pada saat jenazah ataupun pada saat
ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian gitu? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubungan IS sama MJ ini hubungannya Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, keluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi disebutkan Pak untuk barang buktinya ini Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka ini sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut.
Ada lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto ini ya? Ya, foto kan. Ya, foto ya. Pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi
namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintangan yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan
kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk penyimpangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MG ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian? Selama proses pencarian IS, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. Hubungan IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Ya. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi disebutkan Pak untuk barang buktinya ini bisa Pak untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka ini sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpang, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun
pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami mohon, kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Gak perlu foto, ini foto ya? Ya, kebetulan. Masih. Ya, foto ya. Oh, pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan dua orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP
yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS, sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Terima kasih. Ini penyampaian untuk nanti rekan-rekan media bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya. Dan untuk kronologisnya bagaimana perintah yang dilakukan oleh tersangka baru ini? Kronologisnya yang sudah saya sampaikan di awal, pada saat jenazah ataupun pada saat ditemukannya jenazah di pemakaman, kami langsung mencari saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui dari si korban. Salah satunya yang kami temui adalah, yang kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ, dan dia menyatakan bahwasanya kami memang mengetahui. Selang beberapa jam, MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada reskrim karena lagi dicari. Setelah penyampaian dari tersangka ini kepada tersangka sebelumnya, tersangka IS, langsunglah si IS ini berkemas menyiapkan bajunya untuk melarikan diri. Ya, itu termasuk perintangan penyidikan sehingga menyebabkan tersangka IS itu melarikan diri. Rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana perjalanan pencarian selama 11 hari terhadap tersangka pemerkosaan sebelumnya yang IS ini. Itu yang kami mengalami kesulitan
di dalam pencarian tersangka sebelumnya di kasus pemerkosaan. Gitu. Selama 11 hari masih ada peran MJ ini, Komandan, untuk membantu selama pelarian gitu. Selama proses pencarian S, peran dari tersangka MJ alias DM ini membantu hanya sebatas menginformasikan, karena tersangka IS sudah melarikan diri yang tidak terdeteksi baik secara handphone atau alat komunikasi ataupun secara kedekatan keluarga, posisi ataupun tempat tinggal. Jadi memang tidak ada peranan secara langsung untuk membantu mencari, namun menginformasikan data-data keluarganya saja. MJ, hubung IS sama MJ ini hubungannya, Komandan, hubungan IS sama MJ ini apakah orang tua dari IS atau kakak atau adiknya, sekeluarga dekat ya? Jadi hubungan keluarga antara tersangka MJ dengan IS, MJ adalah paman atau mama, ya. Jadi MJ ini mama atau paman dan sedangkan IS ini keponakan. Jadi cukup dekat hubungan keluarganya. Jadi bisa bertanya Pak, untuk barang buktinya ini bisa Pak, untuk barang buktinya sendiri apa yang barang bukti apa yang akhirnya mengindikasikan bahwa si MJ ini ditetapkan menjadi tersangka? Kami menetapkan tersangka MJ sebagai tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup dengan keterangan saksi, karena sebagai saksi sebelumnya si MJ ini pada kasus yang tersangka IS ada menjelaskan dan bahwasanya menyampaikan bahwa saya menyampaikan untuk lari. Kemudian keterangan dari tersangka IS juga menyatakan hal yang sama, bahwa saya didatangi oleh MJ untuk lari. Jadi ada tiga keterangan, termasuk dari pemilik rumah. Saksi Rodi juga melihat bahwa ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Lagi? Cukup? Ya. Untuk tersangka tidak bisa kita hadirkan, ya, karena prosesnya ini obstruction of justice, perintangan yang ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara, sehingga kami tidak bisa melakukan penahanan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwasanya ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa perintangan ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham ataupun teledor dalam penyampaian kepada penyidik, dalam artian sering menyimpan, ya, mengetahui tidak melaporkan ataupun pemberian saksi dan informasi palsu. Ini juga masuk dalam perintangan dalam pendidikan. Jadi kami berharap kepada masyarakat semuanya bahwasanya di dalam pendidikan adanya keterbukaan dan bisa membantu proses pendidikan ini berjalan dengan prosedur tanpa ditutupi, sehingga tidak mengaburkan dan tidak memberikan perintangan di dalam proses selanjutnya. Cukup ya? Oke, terima kasih.
Kebetulan. Ya, foto ya. Oh, yang pagi tadi terpaksa. Dari hasil pengembangan, Polres Padang Pariaman kembali menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Tersangka baru tersebut merupakan paman dari tersangka Indra Septriaman alias Indra Dragon. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam rilis pada Sabtu 28 September siang mengatakan tersangka berinisial MJ tersebut terbukti membantu pelarian Indra. Adapun MJ mulanya berstatus saksi dalam kasus ini. Pasalnya, ia termasuk jadi orang terakhir yang bertemu dengan korban NKS sebelum tewas. Untuk diketahui, MJ bersama Indra dan 2 orang lainnya sempat membeli dagangan korban di hari naas tersebut. MJ beraksi ketika tim opsional reskrim menanyakan keberadaan keponakannya via telepon. Kepada petugas, MJ mengaku tidak mengetahui. Kemudian selang 30 menit dari telepon tersebut, MJ bergegas mencari Indra di tempat kerjanya. Di lokasi tersebut ada saksi lain yang melihat MJ berbicara dengan Indra. Dalam percakapan itu, MJ meminta Indra untuk segera kabur karena polisi tengah mengejarnya. Saksi kemudian melihat Indra menyandang tas dan berjalan menuju jalan setapak. Selang 10 menit dari kepergian Indra, tim opsional Satreskrim mendatangi tempat kerjanya. Keesokan harinya, MJ mendatangi saksi dan memintanya untuk tak memberitahukan kedatangannya pada polisi. Atas perbuatannya, MJ dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan. Lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, MJ seharusnya tak menjalani penahanan dalam kasus ini. Meski begitu, MJ tetap ditahan oleh polisi, namun terkait perkara lain. Dari tersangka IS, apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. TKP yang berada di salah satu rumah saksi pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik dengan ditemui oleh tersangka inisial NJ alias DN ini menyuruh pergi dengan motif kasihan karena ada kedekatan keluarga atau masih ada famili, dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh
penyidik atau oleh reskrim. Jadi pada tanggal 8 September pasca ditemukannya jenazah di pemakaman, pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias EM sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka, dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Barang bukti yang sudah kami peroleh berdasarkan keterangan saksi, termasuk dari keterangan tersangka, sudah cukup memenuhi unsur untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus